Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my first video at my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Tasya Betrain Putri. Aku tinggal di Tanjung Pinang. Aku tuh bersekolah atau kuliah itu di STIE Tanjung Pinang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi tujuan aku untuk membuat video ini adalah tugas dari dosen aku, tepatnya tuh dosen bahasa Inggris, itu mengenai culture shock. Jadi culture shock itu adalah, jadi kan aku ini berasal dari Padang pindah ke Tanjung Pinang. Pasti kan ada kan yang ada di Padang nggak ada di Tanjung Pinang, yang ada di Tanjung Pinang nggak ada di Padang. Contoh kecilnya aja ya, aku contohin itu seperti misalnya tuh kan kalau di Padang itu misalnya kalau kita makan terus kita pesan minum nih, jadi di situ tuh pesan minumnya tuh seperti TS. Jadi kita tuh akan pesan ke waitersnya itu kayak ya udah pesan TS gitu. Kalau di sini tuh enggak guys, mereka tuh nggak tahu apa itu TS, jadi ya sebutannya tuh TOB. Jadi ada contoh lagi, kalau di Padang itu misalnya tuh kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3 itu kan menentukan jalan gitu kan. Cuman kalau di sini tuh disebutinnya tuh batu 2, batu 3, 4 dan batu seterusnya gitu. Aku lupa sampai berapa, cuman kayaknya banyak gitu batunya guys. Jadi itu sih yang pertama kali aku kayak kaget gitu liatnya tuh, oh panggilannya batu gitu. Nah, di sini kalian tahu kan apa itu culture shock, jadi aku bisa meneruskan apa yang aku akan bahas. Jadi ini aku pilih negaranya itu Selandia Baru, New Zealand gitu. Jadi kalau di New Zealand atau Selandia Baru itu culture-nya itu misalnya kayak orang Selandia Baru itu kita panggil kan, misalnya kalau orang Indonesia nih panggilnya orang-orang Indonesia, bukan orang-orang New Zealand, tapi panggilnya itu orang-orang Kiwi. Jadi Kiwi ini tuh bukan buah-buahan atau burung kiwi, itu bukan. Jadi kiwi itu adalah panggilan untuk orang-orang Selandia Baru. Mereka tuh lebih comfort gitu kalau dipanggil dengan sebutan dengan orang-orang kiwi gitu. Oke guys, jadi kita akan membahas selanjutnya itu culture of manners atau yang disebut dengan budaya sopan santun. Kalau di sana itu budaya sopan santunnya tuh sangat berbeda guys dari di luar negeri lainnya ataupun di Indonesia. Misalnya kalau kita pergi nih, orang Indonesia pergi ke mana, ke misalnya tuh ke Eropa, nanti kita akan mau tanya jalan, kita panggilnya Sir atau Mr. Mrs. gitu kan. Cuman kalau di sana itu beda. Kalau di Indonesia itu kan kita kalau mau tanyain jalan nih, kita kan nggak tahu, nanti kita tanya, oh contohnya kayak gitu. Cuman di negara ini emang sangat berbeda guys, unik sekali gitu. Jadi di negara New Zealand ini kita misalnya tuh memanggil seorang itu dengan sebutan nama aja. Jadi kita nggak perlu manggil yaitu dengan nama Sir, Mr, Mrs, Uncle atau Auntie atau paman, abang, kakak gitu, bapak, itu nggak usah guys. Kalau di sana mereka akan kaget gitu kalau kita panggil dengan sebutan kayak gitu, kayak mereka tuh akan kaget gitu. Emang saya saudara kamu, emang saya abang kamu, emang saya bapak kamu gitu kan contohnya. Cuman mereka akan kaget pasti ya kalau dipanggil kayak gitu. Contohnya kalau misalnya kita ke sana tanya jalan, kita perkenalkan diri, mereka juga perkenalkan diri, kita tanya aja dengan sebutin namanya aja gitu, nggak perlu pakai sebutan ini itu. Contohnya kayak Mister apa gitu, nggak usah, jadi panggil nama aja langsung gitu. Jadi itu kalau untuk Mister, Mrs atau abang, kakak itu panggilan untuk saudara itu juga nggak pasti sih, karena untuk saudara pun juga nggak diharuskan untuk panggil itu. Kadang saudara-saudara atau yang orang yang lebih dituakan itu panggilnya itu langsung nama aja, walaupun dia tuh orang yang dituakan. Misalnya kita kayak umurnya segini, terus ada orang yang dituakan panggil nama aja gitu. Bukan nggak sopan sih, cuman emang budayanya tuh seperti itu. Kalau di sana itu sopan santunnya itu lebih ke perkataan dan kejujuran. Itu kalau kita jujur itu udah sopan dan santun. Misalnya kayak ditawarinya itu, kita kan bertamu ke rumah dia tawari kita kopi. Contoh kecilnya aja kopi kan, kita tawarin gitu kan, jangan diam aja, pokoknya jangan kayak malu-malu gitu, enggak, pokoknya kita harus jawab gitu. Jawabnya kayak yes please atau no thanks gitu.
Dan itu pun kalau kita jawab yes please, kalau kopinya itu kita nggak minum, mereka juga akan gimana gitu kan. Jadi kayak tetap nggak sopan gitu karena kita nggak minum gitu. Misalnya kan ditawarin kopi, kita nggak minum kopi, kita minumnya teh, bilang aja kalau kita tuh itu teh gitu. Mereka itu lebih mengutamakan kejujuran daripada kayak segan lah, inilah repot ini, enggak. Tapi mereka tuh lebih suka dengan kejujuran. Oh ya udah, misalnya kayak kamu mau kopi gitu, enggak, saya nggak minum kopi, saya minumnya teh gitu. Nanti mereka akan buatin kalian teh gitu. Jadi pokoknya kejujuran sih di sana itu, pokoknya tuh kayak kejujuran lah gitu, nggak usah pakai segan-segan gitu. Karena di sana emang diutamainya tuh kejujuran gitu. Sampai di situ aja ya culture of manners-nya. Jadi kita akan beralih ke sosial status atau status sosial. Kalau di sana itu status sosialnya tuh sih bagus sih menurut aku ya, karena mereka itu nggak memandang kayak miskin atau biasa aja gitu hidupnya. Mereka nggak memandang kayak gitu. Mereka akan respect ke kamu walaupun gimana pun keadaan kamu gitu. Beda sih menurut aku sama di Indonesia. Mungkin menurut aku sih di Indonesia ya, mana mau rumah kalian gimana ini, ataupun kayak rumah kalian ke istana, mereka tuh kayak sama rata aja gitu semuanya. Oh ya kalian kan ini manusia sama aja gitu. Jadi kayak nggak memandang status sosial gitu. Di sana bagus sih menurut aku, karena kayaknya bagus sih. Pasti di semua negara itu pasti ada pertanyaan ini. Oh, negara Selandia Baru ini atau New Zealand ini rasis nggak sih gitu. Aku tuh nggak bisa jawab guys, ini rasis atau enggaknya, karena gimana ya, bisa dibilang juga sih enggak, bisa dibilang juga sih iya. Jadi kan rasis itu kan kayak kalian tau lah contohnya. Ya udah aku contohin aja nih, misalnya kayak zaman dulu nih, jadi orang berkulit putih yang ada di luar negeri sana itu kayak rasis banget sama orang yang berkulit hitam gitu. Kalau ada orang yang berkulit hitam langsung dibantai gitu kan, harus dibunuh, harus digunakan gitu. Kalau di sana sih enggak separah itu sih, cuman kayak ya standar aja lah rasisnya gitu, kayak nggak parah banget gitu, nggak separah yang zaman dulu itu, nggak separah itu. Cuman persentasenya itu paling sedikit lah dari yang kalian bayangin gitu, persentase orang yang rasis di sana gitu. Jadi kayak misalnya nih orang ini rasis, berapa orang ini rasis, cuman kayak jangan kalian pernah nganggap orang lainnya tuh rasis, enggak. Jadi kalau di sana itu ya sedikit lah orang yang rasis itu gitu guys. Ya udah itu aja sih yang bisa aku jelasin dari negara New Zealand atau Selandia Baru, karena negaranya tuh nggak gede sih, nggak segede Indonesia yang berpulau-pulau gitu. Negaranya tuh kecil aja gitu ya, lumayan lah gitu, cuma nggak kecil banget, biasa aja gitu ya. Itu aja sih culture shocknya yang bisa aku jelasin itu. Karena beda kan sama Indonesia, kan Indonesia beragam adat, budaya, dan bahasa. Jadi beragam macam culture shock yang ada di Indonesia. Sampai di sini aja ya video aku. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka jangan lupa kalian subscribe dan kalian like dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kapan update video aku. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya.